Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bunda yang dirahmati oleh Allah. Kemarin Bun, ada salah satu klien saya yang ikut bimbingan saya. Nah, jadi ceritanya, suami beliau ini itu selingkuh dan berzina dengan seorang wanita pelakor. Nah, gara-gara perselingkuhan ini, tabiat suami beliau itu berubah drastis. Yang dulunya lembut, ya, family man, dan bertanggung jawab, nah ujungnya berubah jadi kasar, lebih egois, suka membentak, ya, sering ngatain istri, dan agresif. Tapi, alhamdulillah, setelah menjalani sesi konseling dan terapi buka aura beberapa kali dengan saya, nah saat ini suami beliau sudah lebih kalem, ya, sudah bisa diajak ngobrol, dan gak lagi emosian. Bahkan mulai ada perhatian-perhatian kecil nih Bun, seperti mulai suka beliin makanan kesukaan istri, ya, dan sebagainya. Meskipun saat ini si suami ini belum putus sepenuhnya dengan pelakor. Dan yang bikin nyesek di sini adalah soal urusan ranjang nih Bun. Suami beliau itu tetap dingin. Bahkan masih ketemuan sama si pelakor di hotel untuk melampiaskan syahwatnya. Aduh, ini Bunda bisa ngebayangin ya seperti apa sakitnya ada di posisi klien saya. Rasanya pasti diombang-ambing perasaan. Nah, suami di sini udah berubah baik, tapi masih setengah-setengah. Jadi, secara perilaku nih di sini suami sudah baik Bun. Tapi secara hasrat, dia masih lengket sama selingkuhannya dan gak ada gairah sama istri Syah. Ketika saya lihat dari warna energi auranya, nah memang suami ini masih ada pengaruh dari si pelakor itu minimal 50%. Jadi, walau kelihatannya udah berubah, batinnya suami di sini masih kebagi dua. Apalagi suami nih kalau udah pernah menikmati hubungan haram, dia jadi kecanduan dengan kenikmatan itu, sehingga ya agak susah balik ke istri yang halal. Ya, gairahnya tuh nggak muncul, dan ini memang butuh proses ikhtiar lanjutan. Nah, yang kedua, gairah suami di sini tuh masih dikunci sama pelakor yang dari auranya itu ada energi-energi pemikat. Masalah ini itu jadi berat ya karena aura klien saya ini masih lemah, terutama di bagian aura sensualitasnya. Dan dalam kondisi ini itu nggak bisa kalau klien saya hanya mengandalkan komunikasi, nasihat atau cara-cara yang lahiriah saja. Itu memang harus tetap dilakukan ya Bun, tapi juga harus diimbangi dengan ikhtiar spiritual. Karena itulah saya berikan 3 solusi untuk kasus klien saya ini. Dan Bunda ya yang nonton video ini dan kebetulan punya masalah serupa, silahkan Bunda boleh praktekkan dan sesuaikan dengan kondisi Bunda ya. Oke, jadi yang pertama Bun, Bunda syukuri dulu perubahan yang ada. Oke, ini tuh penting banget Bun, supaya hati kita tetap waras dan tidak dikendalikan oleh kecewa. Jangan berekspektasi terlalu tinggi, tapi juga jangan berhenti berharap, karena ini adalah proses yang butuh waktu. Karena itu, yang kedua yang perlu dilakukan adalah menyadari bahwa suami Bunda memang belum sepenuhnya lepas dari si pelakor. Itu memang kenyataan yang pahit, tapi harus kita terima dulu ya, bukan buat kita jadi menyerah, tapi untuk bisa mengelola ekspektasi kita sehingga bisa menyusun strategi ikhtiar dengan arah yang jelas. Lalu selanjutnya ya, karena ini butuh ikhtiar ekstra untuk membersihkan aura suami beliau dari pengaruh energi negatif pelakor ya, sekaligus memperkuat aura sensualitas istri, maka saya bantu beliau dengan sarana cincin Anira ya, yang sudah saya doakan khusus dengan zikir pembersih energi sihir dan susuk pelakor. Sekaligus energinya itu saya khususkan untuk membangkitkan energi magnet sensualitas beliau. Supaya apa? Supaya suami yang tadinya di sini tuh tertarik pada yang haram, itu pelan-pelan getaran vibrasinya itu mulai bergeser untuk tertarik pada yang halal. Dan insya Allah sambil terus menjaga hubungan baik dengan suami, syahwat suami berangsur-angsur bisa kembali pada klien saya. Jadi buat para sahabat Bunda yang punya kasus serupa dengan klien saya, ya jangan berkecil hati ya Bunda, karena ketika suami Bunda sudah lebih tenang ya, lebih lembut, maka itu tanda bahwa doa Bunda sudah mulai diijabah satu persatu. Nah, tugas kita adalah mensyukurinya supaya kita punya energi baru untuk melanjutkan proses ikhtiarnya. Nah, supaya yang berubah itu bukan hanya perilakunya aja, tapi juga selera syahwatnya itu bisa kembali ke yang halal. Dan ini memang butuh proses ikhtiar lebih lanjut Bun.
Karena itu, buat Bunda yang ada di fase ini dan butuh bimbingan privat yang profesional bersama saya, silahkan Bunda bisa langsung klik saja link WhatsApp konsultasi yang ada di deskripsi video ini. Baik, saya Bunda pamit. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.